Oke, berarti Allah mencabut nyawa Muhammad. Secara tidak langsung. Oke, berarti Allah mencabut nyawa kekasihnya sendiri. Ya. Nah, perhatikan, nih. Perhatikan, ini kan Muslim sering ngeledekin ini, Siapa yang nyabut nyawa Maryam? Terus Yesus Tuhan, iya, berarti Tuhan nyabut nyawa ibunya sendiri. Nah, ini saya balikin ke Muslim ya, ke Muslim. Nih, Terus? perhatikan, ya. Ya. Sabar. Ya saya sabar bang, saya nggak kesurupan kok kayak yang bilang abang. Baik ya. Nih, perhatikan. Saya akan nih ya. Tadi Anda mengatakan bagaimana? Apakah Muhammad kekasihnya Allah? Betul, sangat betul. Apakah Allah mencabut nyawa Muhammad? Secara tidak langsung. Berarti Allah mencabut nyawa kekasihnya sendiri. Betul. Perhatikan ini. Perhatikan teman-teman. Ya, fakta pria bunuh kekasihnya sendiri. Nah, iya kan? Fakta ada kejadian pria bunuh kekasihnya sendiri. Apa korelasinya sama Allah mencabut nyawa Nabi Muhammad? Loh, betul. Ini bunuh kekasihnya sendiri, benar nggak? Berarti dia terinspirasi dari siapa? Itu kan bahasanya membunuh, mencabut nyawa dan membunuh. Oke, sekarang saya tanya, siapa yang mencabut nyawa Muhammad? Malaikat Ijra'il. Allah bukan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oke, berarti Allah mencabut nyawa kekasihnya sendiri, betul? Betul. Nah, lalu apa ini? Pria di Bogor bunuh kekasihnya sendiri, benar nggak? Coba abang bedakan. Pria ini bukan Tuhan, tidak punya hak. Makanya saya bilang ya. Ini sebentar. Dengar, banyak muslim yang panas. Dengar, ya. Benar kan? Dengar. Abang blunder. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dengar. Saya bikin begini karena apa? Dan mencabut nyawa. Bedakan antara membunuh dan mencabut nyawa, Bang. Oke. Apakah itu tidak mencabut nyawa namanya? Enggak lah, itu membunuh, mencabut nyawa itu hanya hak prerogatif Tuhan. Karena ada yang dibunuh sengaja, tapi kalau nyawanya belum dicabut sama Tuhan, ya, jadi gini. Banyak. Jadi gini, saya paham kok maksud kamu gini. Saya itu cuman mau membalik-balikkan keadaan bagaimana umat muslim tuh sering ngeledekin. Coba pergi ke komal-komalnya umat muslim. Kamu akui nggak? Kamu akui nggak? Apa? Kamu akui nggak bahwa di situ banyak muslim ngeledek-ngeledekin orang Kristen? Ya, tapi di komal abang juga banyak orang Kristen meledek. Itu jawaban. Kami menjawab, merespon. Ketika Zuma bilang, apakah Yesus Tuhan? Ya, dia tanya sama Islam Kristen yang awam. Ya. Apakah Maria ibunya Yesus? Ya. Siapa yang nyabut nyawa Maria? Ibunya apa Tuhan? Berarti anaknya nyabut nyawa ibunya. Betul? Betul nggak? Nah, saya balikin sekarang. Apakah Muhammad kekasihnya Allah? Ya. Apakah Allah mencabut nyawa Muhammad? Ya. Nah, persis kejadian seperti di Bogor. Kekasihnya mencabut nyawa kekasihnya sendiri. Beda korelasi. Kalau Nabi Muhammad itu hamba, wajar dicabut nyawa oleh Tuhannya. Tapi kalau Yesus itu kan dianggap Tuhan. Oke, jadi saya jawab lagi. Mencabut nyawa ibunya sendiri. Baik, itu emang saya jawab beda lagi. korelasi menurut saya. Tapi baik, saya jawab. Ini saya jawab. Apakah Muhammad itu Rob? Apakah Muhammad itu Rob? Karena saya tahu konteks pertanyaan abang ini kemana, maka saya jawab bukan. Nah, kadang-kadang Rob, kadang-kadang bukan. Coba secara kaidah bahasa Muhammad itu Rob bukan? Secara kaidah bahasa Muhammad itu Rob bukan? Tapi kan abang menolak terjemahan. Jadi saya ya sudah, nggak usah pakai terjemahan. Jangan diterjemahin. Muhammad itu secara kaidah bahasa Rob bukan? Jangan diterjemahin, bukan? Ya, saya nggak terjemahin. Muhammad itu Rob bukan? Bukan.
Bukan. Ternyata begitu Tuhan lagi terusnya. Kadang-kadang Rob, kadang-kadang bukan. Ada saklarnya. Jadi begitu ya, gini loh. Saya mau bilang begini. Banyak orang Kristen dan juga orang Islam tidak tahu apa itu Tuhan Yesus. Banyak orang nggak tahu. Kata Tuhan itu kan kata terjemahan bahasa Indonesia. Di dalam bahasa aslinya itu kurios. Title Tuhan untuk Yesus. Maksudnya itu Yesus itu Sang Mesias. The Messiah, Sang Mesias. Ya, itu keyakinan abang. Iya. Oke, saya nggak bisa. Iya, saya jelasin kamu tidak tahu. Keyakinan abang. Jadi Yesus itu Tuhan bukan berarti Yesus itu Bapa di sorga. Tuhan di situ adalah Ya, sebuah title yang maksudnya merujuk kepada Sang Mesias. Mesias itu artinya apa? Mesias itu artinya? Mesias itu artinya seseorang yang dipilih, dilantik. Oke. Tapi Sang Mesias di sini maksudnya dia itu akan menjadi wakil daripada Tuhan untuk memerintah di atas bumi sampai selama-lamanya. Oke, saya boleh nanya Menjadi raja di atas bumi sampai selama-lamanya. The Messiah, Sang Mesias atau Kristus bahasa Yunaninya. Oke. Jadi Yesus itu sebagai wakil Tuhan apa gimana maksudnya? Oh ya jelas, dia itu adalah utusan daripada Bapa di surga untuk memerintah sampai selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Oke. Yesus itu utusan. Jadi utusan atau Tuhan? Coba tegaskan. Oh ya utusan ya Tuhan, Bapa tapi di kata surga. Tuhan itu bukan berarti dia itu Bapa di surga. Tuhan itu title. Bahasa Arabnya Rob. Jadi beda eksistensi dong antara Ya, Bapa jelas di surga dan beda. Yesus. Itu ada dua apa gimana? Ya jelas beda. Rob maksudnya, Rob itu artinya pemilik, pengatur, pengendali, Oke, benar. pemimpin, Betul. tuan. Saya setuju. Tuhan itu maksudnya. Sama. Bahasa Yunaninya kurios, bahasa Inggrisnya itu Lord. Jika ada negara, ada pemerintahan, ada rakyat, maka kepalanya itu dipanggil sebagai Lord atau Rob bahasa Arabnya atau kurios bahasa Yunaninya, yang artinya yang kepada dia kita menaklukkan diri. Nah, jadi supaya semua orang bertekuk lutut di hadapan Yesus, menaklukkan diri di hadapan Yesus. Nah, dengan cara demikianlah maka Bapa di sorga menjadi Tuhan bagi semua orang. Jadi Yesus Jadi itu Tuhannya Tuhan Yesus yang atau datang Bapa di daripada surga? Tuhan. Saya mau penegasan dari abang. Jadi Tuhannya kan menurut abang tadi ada dua eksistensi, Yesus dan Bapa Itu di surga. sama seperti ya kan? kalian. Allah itu Rob, Tuhannya mana? tapi Muhammad juga Rob. Artinya Allah mengendalikan umat dengan perantaraan Muhammad. Allah menjadi Rob dengan perantaraannya Muhammad. Bagaimana Allah memimpin? Lewat perantaraan Muhammad. Bagaimana Allah memberi petunjuk? Lewat perantaraan Muhammad. Bagaimana Allah membimbing umat? Lewat perantaraan Muhammad. Makanya Muhammad itu gambarnya Allah di dalam iman kalian. Enggak. Nah, di dalam Muhammad itu iman hanya Kristen, lu nggak percaya. Barang siapa Ya, yang Muhammad taat itu kepada menurut Rasul, kepercayaan kami maka Muslim, hanya sesungguhnya dia utusan telah taat Bang. kepada Allah, betul? Ya. Nah, di dalam agama Kristen, Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Makanya, sama seperti saya dengan foto saya. Saya dengan foto saya itu ya saya. Tetapi di detik yang sama, foto saya itu bisa dibedakan dengan saya. Kalau foto saya dibakar, saya nggak ikut terbakar. Betul. Kalau foto saya diinjak orang, saya tidak ikut terinjak. Foto saya itu cerminan, gambaran itu, atau Bang. citra daripada saya. Nah begitu juga Yesus. Oke. Yesus itu juga Yaudah, kalau citra abang daripada Bapa di sorga. Oke. Penyataannya. Kalau abang mau berjelaskan ini, Tahu saya nggak tidak mau penyataannya? berdebat. Itu masalah maksudnya keyakinan abang. Kalau keyakinan Iya, abang di seperti dalam itu, iman oke. kalian Saya pun nggak seperti itu. bisa mendebat. Tapi Muhammad Kan itu apologet. menjadi Namanya Mesias apologet, kalau- palsu. Menghujat. Itu namanya bukan. apologet.
yang sama kayak Bang Zuma, Bang Loh, Yonatan. saya Sama, hanya sama meluruskan iman apologet. saya. Menurut pandangan iman saya, tidak ada Mesias yang lain. Jangan ada Yesus-Yesus yang lain. Jadi Yesus itu begini kan, Muhammad itu dalam agama Islam itu bukan Tuhan, dia hanya hamba yang diutus, yang disuruh Nah, oleh Allah. dia itu Kalau Rob. Yesus ini kan Ya, dia itu Rob Tuhan, kalian. tapi diutusan. Jadi saya bingung. Loh, Mana dia itu saya Tuhan atau paham utusan? itu Yesus pun juga utusan di dalam Bible. Orang yang baca Bible tapi tidak mengaku Yesus utusan, goblok. Iya, baca Bible kalau dia tidak bilang Yesus itu utusan Bapa di surga, goblok. Nah, Yesus itu baca utusan. Bible. Nanti dipotong tuh Atau sama Rob orang-orang mungkin jadi pitinya. Gak apa-apa. Karena memang benar yang saya katakan. Dengar ya, gini. Yesus diutus oleh Bapa di sorga untuk apa? Untuk menyelamatkan umat manusia. Supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus mendapat beroleh hidup yang kekal. Apakah umat muslim percaya kepada Yesus? Kalian percaya kepada Yesus? Saya nggak bisa ganggu gak, terserah itu. Oke, sekarang saya tanya, apakah kalian percaya kepada Yesus? Saya Percaya? percaya dalam konteks apa dulu? Mengimani atau apa? Sekarang saya tanya, apakah kamu ingin percaya kepada Yesus? Sebagai apa dulu, Bang? Kok sebagai apa? Sebagai anak Allah yang diutus oleh Dia untuk menyelamatkan umat manusia. Kalau konteksnya seperti itu saya nggak percaya karena Nggak percaya. itu ranahnya keyakinan. Orang bisa memaksakan, itu ranah keyakinan. Sama seperti saat saya memaksa Abang, apakah kamu percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah? Nah, Oke, sekarang Abang jawab begini. apa? Sekarang Nggak begini. bisa. Oke, sekarang saya tanya. Ini ada satu banner, ada salah satu poster yang dibuat oleh umat muslim nih. Nih, coba lihat. Ini bannernya di Cilacap. Ya. Nah, di sini dikatakan I love Jesus, saya cinta Yesus karena Yesus seorang muslim, betul? Sekarang saya tanya, ini benar ajaran Islam nggak? Nggak tahu kalau dalam ajaran saya. Ada makanya saya bilang tadi ada hadis yang mengatakan boleh berdusta. Kalau linglung bingung bolong saja. Itu cuman banner, bukan hadis Nabi atau Al-Quran atau apa. Oke, sekarang saya tanya, di dalam Al-Quran ada Yesus Nabi nggak? yang mengatakan Yesus itu adalah Muslim. Baik, Ya. sekarang saya tanya, di dalam Al-Quran ada Yesus nggak? Setahu saya nggak. Iya, harusnya nggak ada. Tapi umat muslim lah yang mengatakan, mengaku-aku bahwa Isa itu Yesus, benar? Menurut saya bukan sih. Isa beda, Yesus beda. Iya, tapi kan kamu sendirian, ulama-ulamamu enggak. Kan menurut keyakinan saya, Yesus itu kan yang diimani oleh Abang, ya kan? Oke. Sebagai Tuhan atau utusan Baik. yang disalib itu. Baik, sekarang Kalau gini. Nabi Isa itu diangkat Sekarang orangnya. Sekarang kita bicara secara akademis ya, jangan berbicara dogma ya. Oke. Saya jelaskan tentang Yesus, ya. Yesus itu merupakan kata Yunani dari kosakata yang sesungguhnya bukan bahasa Yunani. Jadi dalam bahasa Yunani itu tertulis Yesus. Ya, tapi itu merupakan peyunanian dari bahasa aslinya, yaitu Yeshua. Arti daripada Yeshua adalah Yahweh menyelamatkan. Nah, sekarang saya tanya, Isa secara kata berasal dari bahasa apa? Meninggalkan. Isa Berasal dari kosakata apa? Sosok Isa berasal dari kosakata apa? Isa adalah nama yang berasal dari bahasa Arab yang merujuk pada Nabi Isa. Nah, makanya saya bilang Isa orang Arab. Orang Arab nggak Isa di situ? Bukan. Nabi Isa itu bukan orang tapi Arab. namanya Arab. Tapi kan
karena dalam Al-Quran nama Isa itu disebut Isa karena Al-Quran turun Oke, dalam nama bahasa aslinya Arab. siapa kalau gitu? Nama Harus aslinya? disesuaikan. Ya, nama aslinya siapa kalau gitu? Bentar dulu, nama asli Isa ya. Bentar. Sabar dulu Bang. Saya juga sabar nungguin Abang. Silakan. Nama Ayo. asli Isa Al-Masih dalam bahasa Ibrani adalah Yesua. No. Berarti siapa di situ? Yesua. Yeshua. Nah, makanya kita itu harus kembalikan sosok itu ke dalam bahasa aslinya dan pengajaran aslinya bagaimana. Makanya Yeshua yang sudah diserinso jadi orang Arab, ngajarin orang Arab cium-cium batu. Ketika Yesus dipalsukan jadi Isa, jadi nabi orang Arab, ngajarin orang jadi seperti Muhammad. Makanya kembali kepada Yesus yang benar. Kalau sosok Isa berkata, sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah, jadi sembahlah Allah. Karena Isa sudah dirinso jadi orang Arab. Udah digosok, udah jadi rinso dia, udah ini. Kusur. Jadilah kamu versi orang Arab. Sembahlah orang hamba Allah. Orang Arab kan beliau itu berdakwah Oke, sekarang ke gini. Bani Israel. Pakai logika ya, pakai logika. Gini. Isa berbahasa apa? Pakai logika. Isa berbahasa apa? Nabi Isa berbahasa apa? Tadi kan nama aslinya Memakai bahasa Yeshua, apa? betul? Yeshua Hamashiah, betul? Nah, Hamashiah itu title-nya. Nama aslinya itu Yeshua aja. Hamashiah itu adalah title yang disematkan kepadanya karena mereka percaya, karena kami percaya bahwa dia itu Hamashiah, sang Mesias itu yang dinanti-nantikan. Nah, dia berbahasa apa? berbahasa kalau di sini Wikipedia bahasa Indonesia, Nabi Isa berbahasa Aram. Baik, Yesus berbahasa Aram. Nah, di dalam bahasa Aram tidak pernah ada kata Allah. Bagaimana dia menyuruh menyembah Allah sementara kosakata Allah saja nggak ada? Itu sama saja. Sama saja kamu percaya ada orang Korea, ya, ada orang Korea berbahasa Korea, mari kita makan empe-empe. Dari mana? Ada orang Korea bahasanya empe-empe gimana? Empe-empe itu cuma bahasa kita, orang Indonesia. Mana ada orang Korea bahasanya empe-empe? Empe-empe kalau dibilang asalnya dari Korea, bikinan asli orang Korea, namanya dusta yang nyata. Nah, makanya saya bilang, gini, bahasa Arab. coba sekarang saya tanya, kalau Isa berbahasa Aram, bagaimana logikanya dia menyuruh menyembah Allah? Gimana? Seandainya Isa itu adalah orang Aram, orang Yahudi yang berbahasa Aram. Bahasa Aram itu bahasa Syria, bahasa Aramaik. Bagaimana dia menyuruh menyembah Allah? Sementara Allah tidak ada dalam kamus bahasa Aram. Tapi kan udah kerasa. Aku tertipu, aku terjebak. Bahasa Arab dan bahasa Arab itu satu, sama kayak bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, jadi nggak beda jauh. Orang Aram kalau ketemu orang Arab nggak bisa ngobrol, pakai bahasa Inggris. Kalau orang Malaysia ketemu orang Indonesia masih bisa ngobrol, walaupun sering salah paham. Bagaimana Isa nyuruh menyembah Allah? Dia sendiri nggak pernah bahasa Arab, sedangkan Allah adalah kosakata saya nggak bohong ya. Ini dari apa? Dari bahasa Aram. Bahasa Aram dan bahasa Arab adalah dua bahasa yang tergolong dalam bahasa Semit. Beda nggak? Sama, satu rumpun Semit. Iya, tapi beda nggak? Beda-beda sedikit lah. Iya, bahasa Sunda dengan bahasa Jawa beda nggak? Serumpun nggak? Enggak serumpun. Enggak serumpun, coba ketik di situ. Apakah bahasa Sunda dengan bahasa Jawa serumpun? Coba buka.
Ya berarti itu nggak serumpun berarti. Buset, bahasa Jawa dengan bahasa Sunda itu serumpun. Kalau orang Jawa bilang monggo, orang Sunda bilang mangga. Mangga, Iya. makan hidangannya. Nah, kalau orang Jawa bilang monggo. Mangga, gitu. Itu bahasa serumpun. Tapi orang Jawa sama orang Sunda nggak bisa ngobrol terus-terusan, nanti salah paham. Baku hantam. Karena bahasanya walaupun serumpun tetap beda. Makanya kalau orang Jawa ketemu orang Sunda pakai bahasa Indonesia. Oke. Bahasa Jawa dan Sunda termasuk serumpun. Oke. Serumpun. Begitu juga bahasa Aram dengan bahasa Arab. Serumpun. Tapi beda. Tapi banyak kesamaan. Iya, banyak kesamaan tidak membuat bahasa itu menjadi bahasa yang sama. Contoh, misalnya orang Sunda dengan orang Jawa. Ya kan? Beda bahasanya. Monggo. Iya. Ada Kalau lah orang yang Sunda sama kesamaannya. matur nuhunnya gitu Sunda kan. itu kan Kalau Sunda bahasa itu Jawa matur nuhun, matur nuhun. suwun. Iya. Ya, dikit lah perbedaannya, Bang. Iya, Matur nuwun sama tapi kalau orang matur Jawa suwun. ketemu orang Sunda, dengar, kalau orang Jawa ketemu orang Sunda, bisa mereka ngobrol pakai bahasa masing-masing. Bisa. Bisa dari mana? Bisa dari mana ini orang ngada-ngada aja? Kagak bisa. Gimana? Jadi bahasa Kalau serumpun orang itu Sunda ngomong sama orang Jawa, segalanya, ngomong apa tapi ada gitu. Begitu juga kalau ada orang Jawa ngomong sama orang Sunda. Allah, ngomong apa gitu. Jadi belajar lagi lah ya. Oke? Tapi oke, serumpun dalam konteks bahasa berarti bahasa-bahasa yang memiliki asal-usul yang sama atau berasal dari satu bahasa induk yang sama. Iya. Berarti Nah, induknya nanti dari- kalau kamu belajar Iya, itu, Bang. Jadi nggak kamu terlalu sudah jauh. sampai ke tahap yang paling tinggi. Nanti kamu akan simpulkan bahwa bahasa asli daripada Al-Quran itu merupakan bahasa Aram. Lalu dirubah oleh umat muslim menjadi bahasa Arab. Makanya ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan, kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu paham. Karena sebelumnya bukan bahasa Arab. Saya kasih kamu contoh. Nah, sebelumnya Gini, dengar. Bentar Ini dulu. saya kasih contoh yang paling Saya nyata. bicara dulu dong. Abang dari silakan. tadi ngomong mulu ini nggak fair Silakan. dong. Silakan. Oke, karena kitab yang Allah turunkan itu tergantung diturunkannya di mana. Dikarenakan Nabi Muhammad diturunkan di Arab, maka ya bahasanya bahasa Arab. Masa mau bahasa Korea kan nggak nyambung. Kenapa harus dikasih tahu dalam bahasa Arab? Apa maksudnya? Kenapa Mana? harus memberitahu orang dalam bahasa apa itu diturunkan? Supaya orang mikir. Bukan supaya orang mikir. Dengar. Oke, tapi kan dalam Al-Quran la'allahum taqilun, Sebentar. supaya kalian mikir gitu Sebentar. kan. Supaya kamu memahaminya. Kenapa Dengar. Al-Quran Coba dengar diturunkan ya. dalam bahasa Arab. Sekarang Harus kita mikir, pergi ke toko ini berasal buku. dari bahasa mana awalnya, induknya Oke. bagaimana, kosakatanya bagaimana, rumitnya bagaimana, jumlah kosakatanya berapa juta, kenapa dipilih bahasa Arab. Nah, mikir, kenapa ya Sudah? Allah milih bahasa Arab? Gitu. Sudah? Sudah? Sudah. Oke. Mm-mm. Sekarang kalau kita pergi ke toko buku, Mm-mm. di situ ada tulisan Al-Quran dalam bahasa Indonesia atau Tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Kenapa ada kosakata dalam bahasa Indonesia? Maksudnya gimana sih? Ada terjemahannya apa gimana? Pelan-pelan. Ini memang muslim ini agak sedikit layak. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Kita pergi ke toko buku. Mm-mm. Di toko Kita buku pergi ke ada toko buku. tulisan Kitab Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Coba, Ya. kenapa ada tulisan dalam bahasa Indonesia? Ada Berarti itu kosakata diterjemahkan. pemberitahuan dalam bahasa Indonesia, kenapa? Kenapa ada pemberitahuan bahwa ya Kitab karena itu dalam ada bahasa versi Indonesia. aslinya.
dalam bahasa selain Indonesia. Nah, karena bahasa aslinya bukan bahasa Indonesia, makanya dikasih tahu dalam bahasa Indonesia karena sudah diterjemahkan. Nah, kosakata atau pemberitahuan bahwa buku ini dalam bahasa ini itu hanya ada di dalam sebuah penerjemahan buku. Contoh, Laskar Pelangi dalam bahasa Inggris. Harry Potter dalam bahasa Indonesia. Karena sumbernya itu sudah beda bahasa. Makanya kita tidak akan pernah menemukan novel Laskar Pelangi dalam bahasa Indonesia. Laskar Pelangi dalam bahasa Indonesia? Bukannya Laskar Pelangi memang bahasa Indonesia? Kabur kan dia? Dia setelah nangkep kabur dia. Iya teman-teman. Jadi coba Anda buka koran, beli koran Sindo, ada nggak koran Sindo ini dalam bahasa Indonesia supaya kamu paham? Nggak mungkin ada. Nggak mungkin ada. Karena memang dia udah bahasa Indonesia dan aslinya bahasa Indonesia, nggak mungkin dikasih tahu gitu. Tapi ketika saya mengirim kamu sebuah buku dan saya kasih tahu dalam bahasa ini, itu menjadi indikasi kuat bahwa telah terjadi penerjemahan. Contoh, saya kirim kamu novel Harry Potter, bahasanya Inggris. Kamu balas sama saya, bro, gua nggak ngerti bro. Saya kirim lagi. Gua kirimin lo Harry Potter yang dalam bahasa Indonesia biar kamu paham. Nah, jadi kosakata dalam bahasa ini itu hanya ditemukan di dalam buku yang telah diterjemahkan. Coba, menurut keterangan orang Islam, katanya Muhammad pertama kali dapat wahyu di Gua Hira. Disuruh Iqra, bacalah. Ya kan? Bacalah dengan menyebut nama Tuhan dan seterusnya. Udah bahasa Arab. Surat kedua bahasa Arab, surat ketiga bahasa Arab. Surat Yusuf kami turunkan dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Ini kemarin bukan bahasa Arab. Yang kemarin di Gua Hira bukan bahasa Arab. Yang di belakang kemarin. Kenapa kemarin bahasa Arab terus sekarang dibilang dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya? Seolah-olah yang kemarin bukan bahasa Arab. Terus saya nggak paham. Nah, itu sebenarnya PR yang sangat besar di internal umat Islam, teman-teman. Makanya ada sebuah buku yang sangat bagus, namanya The Syrio-Aramaic Reading of the Quran, atau Decoding Al-Quran. Buku itu mengungkap asal-usul Al-Quran yang sesungguhnya. Makanya nggak ada cerita-cerita Muhammad di Gua Hira, nggak ada di buku itu. Itu cerita-cerita yang nggak bersumber dari Al-Quran. Ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman udah tahap yang paling tinggi, nanti teman-teman akan mencari tahu asal-usul Quran itu dari mana. Ingat teman-teman, 13 tahun saya lamanya mendalami Al-Quran. Kalau mau tahu Al-Quran, tanya saya. Ya. Itu khusus untuk orang-orang yang sekolah. Ya, kalau cuma ilmu ya, susah. Ya, itu khusus untuk orang-orang terpelajar. Kalau orang yang nggak tahu apa-apa, nggak sanggup ilmu ke situ entah nanti kan. Oke? Iya, saya rasa itu saja teman-teman ya. Kita sudah mau jam